Hi, welcome to Cal Speaks English. Thank you for clicking this video and I hope this video will be of help to you. Dalam video kali ini kita akan bahas 10 soal structure untuk persiapan TOEFL test. So, without further ado, let's go to number 1. Okay. Nomor 1. In the early 90s, Eastman, blah blah blah, inexpensive brownie box cameras. Yang harus kita lihat pertama kali adalah subjek dan verb-nya. Apakah kalimat ini sudah punya subjek? Dan apakah kalimat ini sudah punya verb? In the early 90s, apakah in the early 90s ini subjek? No, bukan. Kenapa? Karena di sini ada in. In itu preposisi. Preposisi selalu diikuti oleh noun atau pronoun. Yang kemudian mereka bersama disebut sebagai object preposition. Object preposition ini tidak bisa menjadi subjek. Isman. Apakah Isman bisa jadi subjek? Yes, Isman adalah noun. Noun merupakan salah satu elemen yang bisa menjadi subjek. Apa saja yang bisa jadi subjek itu? Yang bisa jadi subjek sebenarnya kita punya noun atau noun phrase, kata benda atau frasa kata benda, kemudian pronoun, dan juga gerund. Noun, maka dia adalah subjek. Inexpensive brownie box cameras. Inexpensive adjective. Brownie box cameras. Noun phrase ya. Apa bedanya noun sama noun phrase? Sebenarnya sama saja, mereka sama-sama kata benda. Hanya saja kalau noun phrase itu dia lebih dari satu kata. Maka dia jadi satu. Ketiga ini selain mereka bisa jadi subjek, mereka juga bisa jadi objek. Yang di sini mereka fungsinya sebagai objek. Sekarang kita lihat di sini, subjeknya sudah ada. Tetapi verbnya apakah sudah ada? Tidak ada. Maka yang hilang adalah verb. Tinggal kita cocokkan mana yang bisa jadi verb. A. It developed. It pronoun ya. It merupakan subjek. Developed verb. It-nya subjek, develop-nya verb. Subjek, dia punya subjek dan verb. Ketika kita gabung, mereka akan jadi subjek, subjek, verb. Apakah bisa? Nggak bisa. Dalam satu klausa, tidak boleh ada double subjek dan tidak boleh ada double verb. Its subject was developed to be ditambah verb 3, jadinya verb. Subject dan verb. Developed, verb. Developing, not verb. Verbing bukan verb, kecuali apabila dia mengikuti to be. Jawabannya yang C. Number 2.
Blah blah blah, the discovery of the fossilized remnants of tides in 1 billion-year-old rocks. The discovery. The discovery, noun. Apapun itu yang diawali oleh the dan juga diawali oleh a or an. Nah, mereka adalah noun phrase. Kenapa? Karena biasanya setelah the ini dia akan diikuti oleh kata benda. A or an juga sama, dia akan diikuti oleh kata benda. Maka dia adalah otomatis noun phrase ya. Of the fossilized remnants, ada of, maka dia objek preposition. Of lagi, of-nya preposisi, tides-nya noun, objek preposition. In 1 billion-year-old rocks, in-nya preposisi. Ya sini, oke. Apakah noun ini dia akan berfungsi sebagai subjek? Enggak. Kenapa? Karena urutannya harus subjek baru verb. Sementara setelah noun ini kita nggak menemukan verb. Maka berarti the discovery ini kemungkinan besar dia adalah objek. Dan yang hilang adalah subjek dan verb. Maka cari yang punya subjek dan yang punya verb. Geological reports. Reports geologi, laporan-laporan geologi. Geological ini adjektif. Adjektifnya menerangkan reports. Dia adalah noun phrase jadi satu. Maka dia cuma subjek. Geologist reports. Geologist subjek, reportnya verb. Report di sini artinya bukan laporan tetapi melapor. Dia berfungsi sebagai kata kerja atau verbnya. The reports of geologists. Subject. This one is object preposition. Geologist reports. This one only subject. Maka jawabannya B. Number 3. The Brooklyn Bridge, blah blah blah, took 13 years to complete. Tadi ya, kalau dia yang depannya ada the, maka otomatis dia adalah noun phrase. Karena dia diikuti oleh kata benda. The-nya artikel, kemudian Brooklyn Bridge kata bendanya. Maka dia adalah subjeknya. Took. Apakah took ini verb? Took ini verb. Verb kedua dari take. Sudah ada subjek, sudah ada verb. Terus gimana dong yang hilang? Yang hilang gampang, tinggal cari yang jawabannya nggak bikin kalimat ini salah. Alias, nggak boleh subjek lagi, nggak boleh verb lagi. In New York, object preposition. Ada in ya, depannya. Is in New York, is-nya verb, in New York-nya object preposition. It pronoun berarti subjek, is-nya verb, in New York, object preposition. Which New York, which ini konektor, New York-nya subjek. Nah, konektor ini hanya dipakai apabila kita menggabungkan dua klausa atau lebih dalam satu kalimat, atau kita membuat kalimat menjemur. Jadi, tadinya kan kita punya satu klausa ya, satu klausa itu kan harus terdiri dari satu subjek dan satu verb. Nah, kita juga punya sebuah kalimat yang terdiri dari multiple clauses. Yang klausanya banyak dalam satu kalimat. Nah, gimana dong? Kan tadinya nggak boleh tuh subjek dan verbnya double. Misal kita punya klausa 1, klausa 2. Subjek verb, subjek verb. Nah, harusnya kan mereka nggak boleh nih dalam satu kalimat ya. Karena kan nggak boleh double subjek tadi, nggak boleh double subjek, nggak boleh double verb. Nah, agar mereka bisa jadi satu,
kita kasih yang namanya konektor atau conjunction. That is quite the same, sama aja konektor atau conjunction tengah-tengah mereka. Jadi konektor ini digunakan apabila kita punya klausa yang lebih dari satu. Dua klausa, subject verb, konektor subject verb. Gimana kalau klausanya 3? Kalau klausanya 3 berarti gampang aja. Klausa 1, klausa 2, klausa 3. Gampangnya kita kasih subject verb, subject verb, subject verb. Karena si klausa ini buat gabungin, buat jadi jembatan, maka ya kita kasih di antara klausanya. Jadi antara dua klausa pasti ada satu konektor. Kalau klausanya 3, ya konektornya 2. Kalau klausanya 4, ya konektornya 3, dan seterusnya. Oke, karena yang cuma dipakai apabila kita punya klausa yang lebih dari satu. Sementara di sini kita cuma punya subjek dan verb, berarti klausanya cuma satu. Berarti dia kalimat tunggal, bukan kalimat majemuk. Maka jawabannya yang A, yang object preposition, yang tidak membuat kalimat itu salah. Empat, genes control all of the physical blah 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 we inherit. Genes itu subjek, control, verb 1, berarti dia adalah verb. All of the physical of-nya kan preposisi ya. Preposisi tadi kan diikuti oleh noun atau pronoun. Nah, setelah the itu noun phrase ya. Setelah the berarti dia noun phrase di sini hitungannya. Noun phrase. Noun phrase ini noun phrase atau noun group. Dia noun-nya biasanya ada di belakang. Contoh kita punya the old book. Kata bendanya atau bendanya itu sendiri adalah buku. Kemudian old ini adalah adjective yang menjelaskan si buku. Kayak gini. Bendanya apa? Bendanya buku. Bersama mereka jadi noun phrase. Nah, physical ini juga adjective. Physical itu adjective. Berarti di sini kita masih butuh kata benda agar dia lengkap. Berarti kita butuh noun. Oke, kemudian kita punya we. We itu subject. Inherit itu verb. Oke, kita punya subject verb, subject verb. Oh, kita baru bahas ini tadi. Kalau misalnya ada dua subjek dan dua verb yang berada dalam satu kalimat, agar mereka nggak salah, agar mereka bisa dijadikan satu, maka kita butuh yang namanya connector atau conjunction. Maka di sini kita juga butuh connector. Tinggal cari yang ada noun dan juga konektornya. That traits, that itu konektornya, traits itu noun. Terbalik ya. That are traits, konektor subject, ini juga konektor duluan. Terbalik, traits that. Traits-nya noun, that-nya konektor. Traits are the, oke dia noun, tapi di sini ada verb lagi, maka salah jawabannya ya sih. Indigo can be extracted from a plant
and then blah 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 to dye clothes blue. Okay. Ini juga masih bagian dari konektor. Namanya coordinate connector di sini. Kita punya di sini. Oke. Kita lihat subjek dan verbnya dulu. Indigo subject. Can itu model itu selalu diikuti oleh verb 1. Kebetulan verb 1 yang dipakai di sini adalah to be. To be selalu diikuti oleh kalau bukan verb ing, ya verb 3. Bisa nggak to be diikuti verb 1? Nggak bisa. To be harus diikuti verb ing atau verb 3. Gitu ya. Kecuali kalau kalimatnya nominal. Tapi kalau kata kerja, to be harus diikuti verb ing atau verb 3. Di sini, dia diikuti oleh verb 3. From a plant. Oh, wait. Nah, mereka ini jadi satu. Menjadi verbnya. From a plant. From-nya preposisi. Plant sampai sini berarti objek preposisi. Di sini ada koma, kemudian and. Ini konektor. Oke, sebenarnya dalam konektor kita punya beberapa jenis ya. And ini namanya adalah coordinate connector. Coordinate connector itu ada and, but, or, so, yet. Rumusnya subject verb, koma, konektor, subject verb. Nah, sampai sini ada nih, subjek pertama ada, verb pertama ada, konektornya ada. Setelah konektor kita cari subjek dan verb lagi. Apakah di sini ada? Nggak ada. To die. To infinitive, apakah dihitung sebagai verb? Tidak. To infinitive dalam susunan ini tidak dihitung sebagai verb. Maka yang hilang masih tetap subjek dan verb. Ini harus kita cari. It, subject, using, verb in, using it, subject, dia jadi gerund ya. It can be used, subject, can-nya model ditambah verb satunya to be diikuti oleh verb 3. Mereka jadi verb, ada subjek, ada verb, maka jawabannya D. Six. In the United States, object preposition. Spans. Oke, ada S. Salah satu ciri-cirinya. Dia verb SES ya, berarti verb SES adalah verb. Oke. A little bit of trick. S itu biasanya dia ditambahin setelah noun atau setelah verb. Kalau S-nya ditambahin setelah noun, berarti dia jadinya plural atau jamak nounnya. Kalau semisalnya ada S ditambahin setelah verb, maka dia adalah verb untuk singular. Jadi kalau misalnya kalian bingung nih, jawabannya oke, yang mana ya verbnya? Kalau tapi di sini udah kelihatan ada S, ada S belakangnya. Kemungkinan besar dia itu kalau nggak noun ya verb. 19 hours per year. 19 hours per year, ini objeknya, in class, objective position. And di sini konektor, tapi dia bukan konektor yang subject verb, konektor subject verb. Bukan yang ini, beda. Di sini menunjukkan parallel structure N-nya. Berarti yang kiri dengan yang kanan harus setara. Udah sama nih, berarti yang hilang tinggal subject. The average third grader.
The third grade is average. The average third grader. Subject. The third grade subject ada is verb. There are 3 grades. Dia juga subject. The 3 average grades ini juga subject. Oke, pilihannya ada 3. Subject, verb, subject. Tinggal B aja yang dicoret. Terus gimana kita nentuinnya? Kita lihat ke sini tadi. Spans ini dia singular atau tunggal. Kalau semisalnya verbnya tunggal atau singular, maka subjeknya juga harus ikut. Subjeknya juga harus singular. Tinggal cari subjeknya yang singular mana. 3 average grades. Nah, ada S-nya. Tadi kalau noun ditambahin S berarti dia plural. Bukan. There are 3 grades. Ada 3 grades. Tambahin S lagi berarti plural. Bukan juga. Jawabannya yang the average third grader. Seven, researchers have begun studying what blah 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 is on human circadian rhythms. Researcher subject have diikutin oleh verb 3, began. Dia jadi subjek. Subjek sih. Sorry. Dia jadi verb. What? What ini konektor, dia namanya noun plus konektor ya. Noun plus konektor ini rumusnya subjek verb, konektor subjek verb tanpa koma. Is-nya verb. Oke. Antara konektor dan juga verb yang hilang adalah subjek. A, it is the effect of light. It-nya subjek, is-nya verb. Oh, kita nggak butuh verb, kita cuma butuh subjek. Bukan A. The light affects. The light subject affects. Affects ini beda dengan effect. Affects ini mempengaruhi dia kata kerja. Verb. Bukan juga berarti. In affecting the light. Ini objek preposition. Preposition. Objek preposition nggak bisa jadi subject. The effect of light. Subjeknya di sini. Tapi di sini ada objek preposition, boleh nggak? Ya nggak apa-apa. Yang penting kita udah punya subjeknya di sini. Oh, 7. Oh, this one supposed to be 8. If ini adalah konektor, dia termasuk apa? Dia adalah adverb konektor. Adverb clause konektor. Rumusnya adverb clause konektor itu ada 2. Yang pertama, subject verb, konektor subject verb. Yang kedua, konektor subject verb, subject verb. Konektornya if di depan. Ini subjeknya. Remains, ada S belakang. Berarti dia verb SIS. Dia verbnya. Verb 1 SIS ya dia. Nah, koma. Subjek dan verb. Oh, 2 calcium carbonate. Ini objek preposition. Berarti kita butuh subjek dan verb. Turning, subjek aja. Turns, verb aja. It, subject, turns, verb. The turn, subjek aja. Jawabannya yang C.
9. Some early batteries. Noun phrase ya dia, subject. Used. Verb. Concentrated nitric acid. Concentrated nitric acid. Nitric acid yang terkonsentrasi, dia adalah objek, dia kata benda ya, noun phrase. Nah ini kan sama-sama ed nih. Terus kalau dia nggak verb juga, enggak, karena dia di sini verb 3. Dia jadi adjektif. Dia jadi adjektif untuk nitric acidnya. Gave-nya dia verb. Subject verb, koma, ada verb di sini. Tadi yang depannya subject dan verb dan diikutin koma, rumusnya apa? Rumusnya coordinate connector. Maka subject verb, koma, konektor, subject, verb. Kita butuh konektor dan subject. They-nya subject, zang itu keterangannya. They subject, but connector. They subject, had, verb. Di sini ada verb, maka jawabannya yes. Ten. The sound produced by an object, blah blah blah, in a periodic way involves more than the simple sine wave. The sound subject produced. Apakah produced ini verb? Enggak. Kenapa? Karena di sini dia diikutin by. Kalau diikutin by. Karena di sini dia diikutin by. Kalau diikutin by, maka dia bukan verb 2, tapi verb 3. Verb 3 ini selain verb 3 ini dia fungsinya sebagai adjektif. Di sini dia sebagai adjektif. Jadi, kalau semisalnya verb itu dia bisa to be. Kemudian dia bisa model. Model pastinya nanti dia di verb 1 ya. Setelah itu dia bisa verb itu sendiri. Ada verb 1, verb 2, verb SIS. Gimana sama verb 3? Verb 3 bisa nggak? Bisa, tapi harus ada have, has, had ditambah verb 3. Kalau semisalnya kita nggak pakai have, has, had, dia nggak bisa jadi verb. Atau bisa juga dia harus ada to be-nya. Jadi verb 3 selain have, has, had, selain ditemani sama have, has, had, dia juga bisa jadi verb kalau dia ditemanin oleh to be. Ya, verb 3. To be ditambah verb 3 atau have, has, had ditambah verb 3. Dua ini mereka akan menjadi verb. Tapi kalau misalnya dia nggak pakai to be atau have, has, had, dia hanya verb 3 aja, maka dia akan jadi adjective. An object, oke, dia objeknya in a periodic way, ini what is it? Object position. Involves verb. There's actually the verb. Maka tinggal pilih yang jawabannya tidak membuat kalimat ini salah. It vibrates, subject, verb. Vibrating, verb ing. Verb ing ini sama kayak verb 3. Verb ing apabila dia didahului oleh to be,
maka dia jadi verb. Tapi kalau misalnya dia nggak pakai to di depannya, maka dia jadi adjective. Atau dia juga bisa jadi gerund ya. Nah, di sini vibrating dia menjadi adjective. Is vibrating to be ditambah verb ing. Dia verb. Vibrates a verb. Verbnya udah ada, subjeknya udah ada, jawabannya B.